Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur juga kepada Tuhan jika mulai minggu ini GKBJ Bekasi boleh memulai kembali untuk beribadah di gedung gereja. Meskipun harus memperhatikan protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah dan juga masih belum semuanya bisa beribadah bersama-sama. Ada yang bisa beribadah pada hari ini ke gereja dan masih ada juga yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya dimanapun kita berada yang mengikuti ibadah pada hari ini, saya percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita semua. Dan biarlah rangkaian ibadah kita pada hari ini, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja saat ini maupun di rumah masing-masing, mari saya ajak kita semua, mari kita memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh pada hari ini, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Mari untuk masuk di dalam ibadah kita, saya undang jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kita, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kita untuk beribadah kepada-Nya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya undang jemaat berdiri. Mari kita nyatakan Tuhan berada di bait suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini di dalam ibadah kita meresponi akan panggilan Tuhan, untuk meresponi panggilan untuk menguduskan hari Sabat. Kita datang beribadah kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama mengatakan, "Ku dengar suara-Mu Tuhan yang memanggilku, dan sekarang ku datang kepadamu." Darah-Mu yang
menghampiri Engkau di hari Sabat-Mu ini yang datang memenuhi panggilan Tuhan. Meskipun kami juga tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang terkadang masih bisa jatuh di dalam dosa, mengabaikan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus mencurahkan belas kasih-Mu bagi kami semua. Sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi sungguh Tuhan, kami berterima kasih untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami boleh melewatinya hari demi hari. Dan pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di rumah Tuhan maupun juga jemaat-Mu di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami rindu Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau yang bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan pada saat ini. Kiranya Tuhan dari awal sampai akhir, Tuhan yang memimpin rangkaian ibadah kami, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita, meskipun terkadang kita melakukan dosa, jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kita, tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus baik. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian El Shaddai. Pujian ini mengingatkan kita bahwa segala hal boleh saja terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi ingat selalu, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk memberkati anak-anaknya. Mari kita menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sekali lagi dari awal kita menaikkan pujian ini. Tak usah ku takut, ada Allah yang menjagaku. Dan tak usah ku bimbang, karena memiliki Yesus yang memeliharaku. Yesus peliharaku.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang mengucap syukur Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh menyembah Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menolong hati dan pikiran kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan satu berkat untuk kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayanginya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema kita melangkah Allah yang berperkara. Sekali lagi, tema kita adalah kita melangkah Allah yang berperkara. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara itu adalah masalah, kemudian yang kedua persoalan. Ya, jadi perkara itu adalah masalah atau persoalan. Yang kedua, berperkara artinya mempunyai persoalan atau berurusan. Jadi orang yang berperkara berarti orang yang sedang berurusan dengan sesuatu hal. Orang yang berperkara adalah orang yang mempunyai persoalan tentang sesuatu hal. Sehingga ungkapan bahwa Allah berperkara di dalam hidup kita berarti Tuhan Allah kita sengaja turut campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah turut intervensi, Allah turut hadir di dalam setiap persoalan kehidupan jemaat sekalian. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang di dalam dunia ini yang mau terlibat di dalam permasalahan. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang mau ikut ambil bagian dari masalah orang lain. Saudara yang terkasih, saya pernah pelayanan di satu daerah. Kemudian di daerah ini saudara, kebiasaan orang-orang di sana itu kalau ada orang kecelakaan motor begitu biasanya, orang gak akan ada satupun tolong saudara. Apalagi kalau cuma 2 orang yang nengok, ya lain gak akan tolong, menjauh saudara. Saya pada waktu tahu kondisi seperti itu, saya bertanya, di mana hati mereka? Kenapa mereka bisa begitu? Katanya karena mereka takut terlibat masalah. Suatu ketika saya lagi mau pergi kebaktian doa hari Rabu saudara, pakai sepeda motor. Dari jarak tempat tinggal pergi ke gereja itu saudara
dari pos pergi ke gereja itu kurang lebih 15-20 menitan di atas pakai sepeda motor. Kemudian sudah di perjalanan saya tabrak anjing ya, waktu itu kalau tidak salah. Kemudian saudara, saya jatuh terpelinting. Wah, saya pusing, saya lihat ada orang, tapi tidak ada satupun yang menolong saya. Sampai akhirnya saya sudah kuat, baru melangkah. Kemudian naik motor lagi, jalan lagi ke gereja, saudara. Orang-orang katakan memang begitu. Orang gak susah, orang takut tolong. Karena orang gak mau terlibat di dalam masalah. Takut jadi saksi, saudara. Saudara, setiap orang, tidak mau terlibat di dalam masalah orang lain. Ya, tidak ada orang yang mau. Saudara, tapi dalam bagian firman Tuhan pada hari ini kita akan melihat ada satu sosok, satu pribadi yang mau terlibat di dalam persoalan kehidupan saudara dan saya. Ada satu pribadi yang mau hadir, yang mau turut campur tangan, yang mau turut terlibat untuk menolong kita di dalam persoalan kehidupan yang kita hadapi. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Allah berperkara campur tangan di dalam kehidupan Naaman. Kita akan belajar dari kisah kehidupan Naaman, bagaimana dia melangkah dalam kehidupannya dan bagaimana Allah turut campur di dalam kehidupan Naaman. Sidang jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-1, maka kita akan menemukan sebuah latar belakang kehidupan seorang Naaman yang sangat luar biasa. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Naaman adalah seorang jenderal. Seorang jenderal yang bagaimana? Jenderal yang bintang 4. Wow, luar biasa. Dia punya bintang ada 4, saudara ya, yang dia pikul-pikul. Jadi dia adalah seorang jenderal bintang 4. Dia adalah seorang panglima di kerajaan Aram. Luar biasa bukan? Kerajaan Aram. Jadi dia, Naaman adalah seorang jenderal dan dia adalah seorang panglima. Kalau kita saat ini, lihat jenderal, wadah hormat ya. Dan saudara, pada waktu itu dia adalah jenderal, panglima perang daripada kerajaan Aram. Itu latar belakang daripada Naaman. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang terhormat, orang yang terpandang itu. Sebagai seorang jenderal tentu akan mengikut di belakang dia sikap orang menghormati dia oleh karena jabatan dia dan sebagainya, saudara. Jadi dia adalah seorang panglima perang, jenderal, dan juga adalah seorang yang terhormat. Dan yang menarik, yang ketiga, dia adalah orang kesayangan manusia, orang kesayangan sesamanya, kesayangan raja. Wow, kepercayaan. Jadi dia adalah kesayangan dan kepercayaan dari rajanya. Dan yang keempat, saudara, Naaman adalah seorang yang tidak hanya disayang oleh manusia loh, tapi dia juga adalah seorang yang disayang Tuhan. Itu yang dikatakan ayat 1. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Wow, luar biasa. Sekalipun Naaman bukan berasal dari bangsa pilihan Allah, bukan daripada umat pilihan Allah pada waktu itu, bangsa Israel. Walaupun dia bukan berada di sana, bukan berasal dari bangsa itu, dia adalah seorang yang disayang oleh Tuhan, sehingga oleh karena Naaman, bangsa Aram memperoleh kemenangan. Sehingga kita dapat menyimpulkan kalau melihat kehidupan daripada seorang Naaman ini, dia adalah seorang yang baik tentunya ya. Karena dia disayang oleh sesamanya, dan dia disayang oleh Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang sukses dan dicintai. Wow, saudara, Tuhan sesama dan memiliki berbagai banyak hal prestasi kehidupannya. Sehingga dapat disebut bahwa Naaman di dalam kehidupannya adalah seorang yang melangkah dalam pola kehidupan yang baik. Ini si Naaman. Dia adalah seseorang yang memiliki pola kehidupan yang baik. Dia melangkah dalam pola kehidupan yang seperti itu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Namun kalau kita memperhatikan dengan baik dalam ayat yang pertama, semua daftar kehebatan dan kemasyhuran Naaman di atas yang telah disebutkan dalam ayat yang ke-1 menjadi hancur seperti tidak ada gunanya, sekalipun dia melangkah dalam pola kehidupan yang baik. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan kalimat yang terakhir, tetapi orang itu, yaitu Naaman, adalah seorang pahlawan tentara sakit kusta. Wow, saudara ya. Jadi saudara, dia seorang yang begitu hebat, yang daftarnya begitu luar biasa. Namun kemudian di ayat yang ke-1 itu ditutup dengan kalimat, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Langsung daftar itu ambruk, langsung hancur, langsung menjadi tidak berguna. Itulah kehidupan manusia. Naaman tertimpa bencana di dalam hidupnya. Ia mengalami sakit kusta, suatu sakit yang sangat berbahaya. Pada waktu itu mencari obat sangat sulit, mencari kesembuhan dari sakit kusta sangat sulit. Jemaat yang terkasih, bukankah Naaman adalah seorang yang hebat? Bukankah Naaman adalah seorang yang kuat, terhormat, dan disayang oleh sesamanya, bahkan disayang oleh Tuhan? Mengapa dia harus mengalami penyakit yang seperti ini? Ini yang menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa orang yang baik, orang yang melangkah dalam pola kehidupan yang baik, harus mengalami penderitaan, pergumulan yang seperti ini? Apalagi kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istana Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, dan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita melihat ada satu tokoh, yaitu seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang gadis. Siapakah gadis itu? Siapakah anak perempuan itu? Anak perempuan itu adalah seorang tawanan perang. Wow, luar biasa ya. Seorang tawanan perang yang memberikan ide, masukan untuk pengobatan daripada seorang jenderal panglima perang. Seorang tawanan perang. Tidak enak saudara. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, masih lebih enak, lebih baik seekor kucing peliharaan daripada tahanan perang, bukan? Karena akan perlakuannya tentu kita bisa bayangkan sendiri. Gadis ini saudara dikatakan bahwa adalah seorang gadis yang tidak memiliki nama. Wow. Kalau gadis manusia tidak memiliki nama, itu artinya apa saudara? Dia sungguh-sungguh kasihan sekali. Tidak dianggap seperti manusia lagi. Dia seperti barang saja. Seorang tawanan perang, itulah gadis tersebut. Seorang gadis yang tidak memiliki nama. Dan bahkan saudara dikatakan dia adalah seorang budak dan perempuan pula. Pada zaman itu saudara, seorang perempuan tidak dihargai. Perempuan itu hanya dianggap sebagai pelengkap hidupnya. Yang diperhitungkan selalu adalah laki-laki. Yang kedua saudara, dia tidak hanya sebagai seorang perempuan, tapi dikatakan dia adalah seorang budak. Wow, lengkap pula. Budak perempuan. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa budak perempuan ini adalah seorang anak, masih anak. Jemaat yang terkasih, dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara, gadis ini memiliki latar belakang yang sangat suram. Dan juga dikatakan bahwa adalah gadis tawanan yang berasal dari Israel.
Tapi saudara, kita melihat bagaimana seorang Naaman yang begitu luar biasa. Ini menunjukkan ketika di dalam ayat yang keempat, dia menghadap Raja Aram. Ketika dia datang berbicara kepada Raja Aram, ini menunjukkan bahwa Naaman menerima perkataan dari seorang tawanan. Naaman menerima perkataan dari seorang yang tidak punya nama, seorang budak perempuan, seseorang yang secara umum masyarakat tidak menghargai. Tapi saudara, kita melihat rupanya Naaman yang adalah seorang panglima dari kerajaan Aram tersebut adalah seorang yang membuka hati dan telinganya kepada siapapun. Dia mau membuka telinga, dia mau membuka hati, baik kepada orang terpandang maupun kepada seorang budak yang harusnya di masyarakat pada tradisi waktu itu tidak dipandang. Kita bisa melihat hati daripada seorang Naaman yang begitu luar biasa. Ia begitu memiliki hati yang terbuka, telinga yang terbuka, tidak memandang status, walaupun dia adalah seorang jenderal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, keputusan Naaman menerima usulan dari seorang budak perempuan bukanlah sebuah keputusan yang kebetulan. Keputusan Naaman untuk menerima usulan dari perempuan itu, gadis yang adalah seorang budak, yang adalah seorang tawanan tersebut, bukanlah keputusan tanpa alasan yang jelas. Semua ini keputusan daripada Naaman terkait dengan pola kehidupan, langkah kehidupan dari seorang Naaman yang telah terbentuk sebelum dan sesudah dia terkena penyakit kusta. Langkah keputusan Naaman terkait dengan pola kehidupan yang telah ada dalam dirinya, baik sebelum terkena penyakit kusta maupun setelah dia terkena penyakit kusta. Ia bukan, saudara, kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan, ia bukan pribadi yang menggantungkan hidup kepada jabatan. Itu yang kita perhatikan. Ia bukan sosok pribadi yang menggantungkan hidupnya kepada jabatannya, kehormatannya sebagai seorang panglima. Ia bukan seorang jenderal, seorang pribadi yang menggantungkan hidup kepada manusia, kepada raja. Ia bukan seorang yang menggantungkan hidup kepada keluarga atau kepada sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Namun saudara, kalau kita perhatikan, Naaman menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Apa buktinya? Apa alasannya? Apa buktinya bahwa Naaman adalah seorang yang bukan menggantungkan diri kepada apa yang fana, tetapi menggantungkan kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang ke-1, di sana dikatakan, Naaman panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Dalam ayat yang ke-1, Alkitab bersaksi bahwa sebab oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara, ini lihat betapa Tuhan mengasihi, menyayangi Naaman. Saudara ya, kemudian yang kedua, kita melihat dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, Raja Aram, tentang apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Perempuan yaitu seorang budak itu, gadis dari Israel. Dikatakan bahwa ada seorang nabi yang di Samaria itu, yang memiliki kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam ayat yang ke-9 pun dikatakan Naaman pergi menemui Elisa, Nabi Elisa. Saudara, ini terkait dengan apa, saudara? Hati Naaman
yang selalu bergantung kepada Tuhan. Seorang pribadi yang tahu bahwa Tuhanlah, Yahweh lah yang memimpin kehidupannya. Naaman yang adalah panglima Aram percaya bahwa bahwa Yahweh adalah Allah yang hidup dan berperkara dalam hidupnya. Dia tahu dia memiliki kemenangan. Dia memiliki segala-galanya dalam ayat yang ke-1. Semua karena Tuhan yang sayang kepada dia. Kalaupun dia memiliki persoalan, bahkan ketika dia sedang dikena oleh penyakit kusta, dia percaya di tempat lain tidak ada jalan. Di kerajaannya sudah tidak ada jalan. Tapi dia percaya ada Tuhan yang memberikan jalan kepada dia. Dia tidak mengandalkan kepada kehormatannya, kepada segala sesuatu yang telah dia capai, tapi dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yesaya yang kedua, ayat 22 dikatakan demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sekali lagi, Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Yesaya berkata, jangan berharap kepada manusia. Naaman dalam langkah hidupnya, sekalipun dia memiliki pola hidup yang baik, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia, kepada sesuatu yang fana, yang secara luar biasa dalam dunia ini. Dia tidak menggantungkan kepada manusia. Dia pergi kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita yang kita lalui tidak lepas dari berbagai pergumulan yang datang silih berganti. Kita belajar daripada Naaman. Sebelum dia mendapat pergumulan hidup, bahkan sesudah dia mendapatkan pergumulan hidup, dia adalah seorang yang terus melangkah dengan takut akan Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan, menggantung harapan kita, nasib kita, kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang selalu siap berperkara di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan biarlah boleh terus menjadi suluh penerang di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan pada hari ini juga kita masih terus memberikan persembahan sesuai dengan minggu-minggu kemarin ya. Jadi kantong persembahan tidak diedarkan, dan jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahannya melalui nomor rekening yang sudah disampaikan ya, sudah diinformasikan. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk memberikan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mengatakan bersama-sama, penuhilah pialamu hari ini. Seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini hati.
Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus Engkau curahkan kepada kami. Dan terlebih di tengah pandemik ini, Engkau juga terus memberkati kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami untuk menyikapi setiap hal yang terjadi. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk persembahan yang telah kami berikan ini. Kiranya Tuhan yang menguduskan, melayakkannya, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja kami di tempat ini maupun di mana saja uang persembahan ini dipergunakan. Nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dan kiranya juga Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah memberikannya. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga mencurahkan berkat-Mu untuk seluruh kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Bapa, biarlah rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan menjadi satu persembahan yang hidup, dan kiranya berkenan di hati Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau juga terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, memberkati usaha dan pekerjaan seluruh jemaat kami, bahkan bangsa dan negara kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah, firman-Nya telah diberitakan kepada kita semua. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.
kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah dan dari awal sampai akhir Tuhan telah menyertai memimpin ibadah kita. Juga saatnya mari kita bersama-sama menyaksikan warta ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah memberikan persembahannya di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, tetapi masih memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Dan biarlah kita juga boleh memperhatikan setiap warta yang sudah disampaikan dan kita semua bisa mengikutinya. Demikianlah warta pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.